Gimana dengan kalian? Brum, 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 brum. Deru mesinnya sangat khas di telinga. Siapa yang tak mengenalnya? Ini adalah salah satu mobil legendaris dunia. Mobil ini dibuat oleh pabrikan ternama Volkswagen. Dalam bahasa asalnya yakni Jerman, Volkswagen berarti mobil rakyat. Salah satu yang paling laris di pasaran dunia dari pabrikan itu adalah seri Beetle ini. Di Indonesia sih lebih tenar dengan sebutan VW Kodok. Seri Beetle pertama kali didesain oleh Erwin Komenda pada tahun 1938. Desain unik ini jadi ciri khas yang tak terlupakan dari sebuah mobil Volkswagen. Kermax alias keren maksimal. Kamu kok sendirian aja, Sob? Gak ada yang ngajak jalan-jalan ya? Tuh ada si Jangkrik datang ngajak main. Wah, jangkriknya sampai nangkring di kepala kamu gitu? Akrab bingit sih kalian berdua. Kayaknya pemandangan ini ada yang salah deh. Bukannya kodok itu doyan banget makan jangkrik. Waduh. Jangkriknya langsung lenyap di sambar. Wah, diam-diam ternyata kamu tuh lagi berburu toh, Sob. Coba Om Editor, Otan mau lihat tayangan dalam gerakan lambatnya. Weh, secepat kilat beneran kamu, Sob. Dalam tayangan lambat aja masih kelihatan cepet banget sambarannya. Pantesan jangkriknya nggak bisa lolos. Mungkin si jangkrik baru aja kedip, pas melek-melek udah di dalam perut kodok. Serem. Sobat Otan ini namanya Banded Bullfrog, teman. Nama kerennya Kaloula Bullcrop. Ia adalah satu dari 19 spesies Kaloula. Makanan utamanya adalah serangga, teman. Dan nafsu makannya terkenal tinggi, alias gak kenyang-kenyang. Tuh kan, gak bisa lihat ada jangkrik parkir deket-deket. Semua langsung dilahap bulat-bulat. Bulat kayak badanmu, Sob. Lidah Banded Bullfrog terlipat di dalam mulutnya dan bisa memanjang saat dibutuhkan. Mirip seperti chameleon dan kada lainnya. Lidahnya punya kelenjar yang mirip seperti lem perekat agar mangsa yang terkena serangannya langsung nempel. Pelan-pelan, Sob, makannya. Salah-salah bisa keselak loh kamu nanti. Teman di rumah tenang dulu ya. Ada ular pelangi yang datang mendekat. Di alam liar, tentu Sobat Otan ini harus bisa mempertahankan diri dari predator atau musuhnya. Biasanya, kodok akan melompat pergi menjauh ketika merasakan adanya bahaya mendekat. Tapi, itu berlaku kalau masih ada kesempatan. Berhubung sudah terdesak, Sobat Otan ini terpaksa mengeluarkan jurus lain sebagai pertahanan dirinya. Rupanya dia mencoba menguburkan dirinya ke dalam tanah atau celah sempit, teman. Kemudian dia membatu seperti ini. Mungkin kamuflase corak kulitnya sering diandalkan untuk mengelabui penglihatan si predator. Berdoa ya, Sob, supaya ularnya nggak lihat kamu. Di saat merasa sudah terancam, Banded Bullfrog akan menggelembungkan tubuhnya seperti balon, teman. Tuh lihat. Saat dilewati ular pelanginya, pelan-pelan dia memompa udara masuk dan menahan udara di dalam tubuhnya. Dia berjaga-jaga. Kalau si pemangsa coba memakannya, maka akan sulit ditelan karena ukuran tubuhnya yang besar. Ditambah lagi, Banded Bullfrog juga dapat mengeluarkan kelenjar lengket yang beracun dari kulitnya. Ini tentu akan membatalkan niat sang pemangsa untuk memakannya. Mungkin
Mungkin di mulut rasanya jadi pahit kali ya, Sob. Ngomong-ngomong soal menggelembung, Otan jadi ingat airbag keselamatan yang ada di mobil. Kantong udara ini mampu mengurangi dan mencegah cedera akibat benturan yang keras. Prinsipnya dengan memanfaatkan udara yang terkunci di dalam kantong dan menggelembung dengan waktu yang cepat sesaat setelah benturan. Jangan-jangan inspirasinya dari kamu, Sob. Si kodok yang bisa menggelembung. Seperti kodok pada umumnya, Banded Bullfrog melompat untuk berpindah tempat maupun menghindari musuhnya. Namun ada hal unik lain loh dari sobat Otan yang satu ini. Banded Bullfrog sering mengubur diri di tanah seperti ini, teman. Tujuannya agar terhindar dari panas berlebih yang bisa membuat kulitnya kering. Dengan mengubur diri di dalam tanah, Bullfrog dapat menjaga kelembapan kulitnya sambil menunggu sampai nanti hujan turun. Eits, tapi kakinya ini tidak hanya berguna untuk melompat saja loh. Tuh lihat, dia juga mampu menanjak permukaan vertikal yang curam. Otot kakinya didesain kuat menopang berat tubuhnya selama pergerakannya ke depan atau ke atas. Kemampuan ini juga termasuk ketika berenang dan menyelam. Berbeda dengan katak yang hanya bisa berenang di permukaan, Banded Bullfrog mampu berenang ke dasar alias menyelam, teman. Sekali hentakan kakinya mampu mendorong hingga melesat jauh ke depan. Wah, selain si Banded Bullfrog, ternyata ada satu lagi sobat Otan yang bisa menggelembungkan diri, teman. Kenali nih, si ular Boiga Cynodon. Ular pohon dari keluarga Colubridae ini juga menggembungkan diri agar terlihat lebih besar oleh lawannya, teman. Padahal dalam keadaan biasa, lingkar tubuh ular ini hanya sebesar jari kelingking manusia. Tapi kalau dilihat-lihat, kalau lagi menggelembung, badan kamu transparan ya, Sob. Persis kayak balon. Nah, apa jadinya ya kalau Boiga Cynodon bertemu dengan si Banded Bullfrog-nya? Lihat, keduanya saling menggelembung. Si Bullfrog tentu berjaga-jaga agar sulit digigit, apalagi ditelan oleh ular sebesar Boiga. Tapi ternyata Boiganya malah jadi waspada melihat ukuran si Bullfrog yang lumayan besar. Wah, keduanya saling mengancam. Siapakah yang akan menyerang duluan? Wah, akhirnya si ular Boiga menyerang. Namun meleset, teman. Dan kesempatan ini tadi sia-siakan oleh si Bullfrog untuk melompat kabur. Maklum saja, si Boiga kan hewan nokturnal yang biasa berburunya di malam hari. Mungkin matanya lelah. Tapi baguslah, semuanya balik ke rumah masing-masing sana. Kembali ke laptop. Kalau soal melompat, sudah pasti kodok juaranya. Tapi Otan penasaran, kira-kira seberapa jauh sih lompatan kamu, Sob? Nih, udah ada Kalmira yang bawa pita pengukur, teman. Coba Kak, kita buktikan. Seberapa jauh sih lompatannya si Kalaula Purja dalam sekali loncat? Ya, nampaknya atlet lompat jauh kita sudah bersiap-siap di garis start. Tidak banyak bicara, matanya terlihat fokus menatap angka-angka target lompatannya. Dan percobaan pertama, ya 17 cm. Luar biasa. Panjang tubuh Banded Bullfrog ini sekitar 6-7 cm, teman. Jadi lompatan pertama tadi hampir setara dengan 2 kali panjang tubuhnya. Gimana, Sob? Udah puas belum sama hasilnya? Oke deh, kalau mau coba lagi, kita saksikan percobaan lompatan kedua.
Akankah lebih jauh dari lompatan sebelumnya? Dan ya, 20 sentimeter. Kermax, keren maksimal. Wah, ini berarti lompatannya 3 kali panjang tubuhnya dong ya. Padahal badanmu padat berisi gitu. Dan gak pakai ancang-ancang pula. Luar biasa otot kakimu, Sob. Teman-teman masih puasa kan? Masih kuat ya menahan haus, lapar, dan segala amarah? Cakep! Kalau gitu, Otan kasih hadiah ya. Tapi ikutan dulu kuisnya. Baru dapat hadiah kece dari Otan. Simak kuis Otan di Instagram @megasinstrans7 dan follow, oke? Jangan lupa nonton sampai habis tayangan ini. Itu apa? Ada bulu-bulunya, lebat banget. Otan jadi merinding. Astaga, itu lihat. Kukunya seram sekali dan bentuk sosoknya sungguh aneh. Jangan-jangan genderuwo. Please damai. Otan gak mau berbuat macam-macam kok. Loh, itu... Shh. Paman, ngapain di situ? Paman, di situ ada makhluk itu. Itu tuh. Wes, pokoknya jangan deket-deket situ deh. Nanti. Gawat, makhluknya mendekat. Alamak, besarnya. Walah, kalau ini sih kayaknya Otan kenal deh. Ini kan si Giant Anteater alias raksasa pemakan semut. Nggak salah. Tubuhnya memang besar. Wih, langsung serobot aja. Kamu lapar banget ya kayaknya. Weleh, badannya besar tapi makanannya kok kecil. Iya, teman di rumah nggak salah dengar. Sesuai namanya, ia adalah pemakan semut. Ia memang masih bersepupu dengan armadillo yang juga pemakan semut. Cuma bedanya, kalau armadillo tubuhnya bersisik. Giant Anteater tubuhnya berambut lebat. Sobat Otan ini asalnya cukup jauh loh. Ia berasal dari belahan benua Amerika Selatan sana. Tapi kalian tak perlu jauh-jauh ke Amerika untuk menemuinya. Kalau penasaran, teman di rumah dapat berkunjung ke Batu Secret Zoo, tak jauh dari kota Malang, Jawa Timur. Paman Kiper rupanya sengaja menyembunyikan makanan-makanan ini. Inilah yang dinamakan enrichment atau pengayaan. Makanan sengaja disembunyikan dan diletakkan di tempat-tempat sulit agar si Giant Anteater ini terlatih dan tidak melupakan kemampuannya bertahan di alam. Kali ini paman meletakkan makannya tinggi sekali. Kira-kira si pemakan semut itu mampu menjangkaunya nggak ya? Wih, si Giant Anteater ternyata mampu berdiri tegak. Dengan bertumpu pada kaki depan dan ditopang oleh kaki belakangnya, akhirnya ia mampu meraih makanan yang diletakkan paman Kiper di atas pohon. Kermax alias keren maksimal. Penglihatan Giant Anteater memang buruk. Buram banget ya pokoknya. Eits, tapi tenang. Giant Anteater punya penciuman yang tajam. Bahkan indera penciumannya 40 kali lebih peka dibandingkan manusia. Dimanapun ada makanannya, ia akan selalu berhasil menemukannya. Ia memang suka sekali makan semut dan serangga yang berkelompok lainnya.
serangga memberikan banyak nutrisi dan protein yang dibutuhkan sobat mamalia dari Amerika Selatan ini. Teman di rumah lihat kan? Lidahnya panjang banget. Dengan lidahnya, ia berhasil menjangkau dan menangkap setiap makanan yang diberikan. Biar lebih jelasnya, Otan akan menunjukkan yang satu ini. Di sini sudah ada Kak Baby, agen Otan yang kece, dan juga paman kiper. Kak Baby akan coba perlihatkan seberapa panjang lidah si giant anteater dan juga cara lidahnya bekerja. Makanannya akan ditempatkan di dalam sekat kaca ini. Dan si giant anteater akan menjangkaunya melalui lubang kecil itu. Agar cukup menantang, kita letakkan makanannya agak jauh dari lubang ya. Hayo lo sob, emangnya kamu mampu? Kita buktikan saja ya. Nah. Lidahnya mulai menggapai-gapai. Panjang juga lidahmu, Sob. Kalau dari buku yang pernah Otan baca, panjang lidah si giant anteater bisa mencapai 60 cm loh. Wih! Lidahnya tak sekedar alat untuk menjangkau makanan ya. Lidahnya juga berfungsi sebagai indera. Lidahnya ini membantu sobat Otan ini untuk mengetahui keberadaan makanan di dalam lubang. Ada satu lagi nih kehebatannya. Lidahnya yang panjang ini cukup lentur. Lidahnya mampu berbelok dan meliuk-liuk. Dengan begini, ia bisa menggapai tempat-tempat yang sulit sekalipun. Mungkin teman-teman di rumah ada yang heran, kok bisa ya makanan menempel di lidahnya? Jadi begini penjelasannya. Pada lidah si giant anteater terdapat lendir yang mampu membuat serangga menempel. Wih, seriusan Sob? Kamu senang mandi ya? Iya sih, suwegere pure. Menurut para kiper di sini, si giant anteater memang sering dipergoki sedang mandi. Perilakunya mirip dengan gajah, tapir, dan badak yang suka berendam di air dan di lumpur untuk mendinginkan badannya. Untuk ukuran hewan yang berbulu, si giant anteater ini lumayan sering mandi. Hingga saat ini, para ahli dan peneliti belum menemukan jawaban yang pasti tentang perilaku si giant anteater yang suka sekali mandi. Ada pendapat yang bilang bahwa ini menunjukkan kemampuan si giant anteater yang tidak takut air. Sebab di habitatnya di sungai Amazon sana juga sering terjadi banjir. Jadi, dengan sifat dan kemampuannya yang tak takut air, ia bisa bertahan dalam cuaca ekstrim seperti itu. Sudah Sob, udahan mandinya. Nanti kamu malah menggigil kedinginan. Soalnya daerah ini termasuk dataran tinggi. Udaranya sudah pasti sejuk dan adem bener. Tunggu. Otan kok baru ngeh ya? Cara kamu berjalan sangat unik, Sob. Ini mengingatkan Otan sama sepupu jauh Otan si gorila. Teman di rumah perhatikan juga kan? Iya, itu lihat kaki depannya. Saat berjalan, kaki depan si giant anteater menapak tidak menggunakan telapak kaki, melainkan menggunakan punggung kakinya. Makanya Otan bilang tadi, perilakunya mirip gorila saat berjalan. Wah, pantesan di awal kemunculan tadi perawakanmu terlihat sangar, Sob. Waktunya Otan kasih kuis. Yang mau hadiah. Disimak baik-baik ya pertanyaannya. Bagian tubuh banded bullfrog mana yang mengeluarkan racun? Jawabannya kirim ke akun media sosial Instagram @magazinetrans7. Semoga beruntung teman.